Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib atau yang lebih terkenal dengan panggilan Ibnu Abbas. Beliau dilahirkan pada tahun 619 Masehi atau bertepatan dengan 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Ibunya bernama Ummu Al-Fadl Al-Lubaba. Ibunya ini merupakan wanita kedua yang masuk Islam setelah Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri Rasulullah SAW. Ibnu Abbas merupakan salah satu keponakan dari Nabi Muhammad. Saat usia beliau 8 tahun, Rasulullah baru diangkat menjadi Rasul. Jadi selisih usia antara Ibnu Abbas dan Rasulullah SAW selisih 48 tahun. Ibnu Abbas sangat dekat dan akrab sekali dengan Rasulullah SAW. Dari baginda Rasulullah SAW, Ibnu Abbas diasuh menjadi pribadi yang mempunyai jati diri dan sifat keajaman yang sangat kuat. Ibnu Abbas juga terkenal sebagai salah seorang ahli tafsir. Bahkan seorang ulama besar, Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, seorang ahli tafsir yang paling baik adalah Ibnu Abbas. Jika beliau berumur seperti kita, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa mencapai ilmunya 1/10 dari ilmunya. Pada suatu hari, Ibnu Abbas pun sangat ingin tahu bagaimana cara Nabi Muhammad untuk sholat. Kemudian dia pun memutuskan untuk menginap di rumah saudara ibunya, yaitu Ibu Maimunah binti Al-Haris yang merupakan istri dari Rasulullah SAW. Pada suatu malam, Ibnu Abbas pun akhirnya tertidur. Dan pada sepertiga malam dia pun terbangun mendengar Rasulullah SAW akan melaksanakan sholat malam. Dan akhirnya dia pun terbangun dan segera berinisiatif mengambilkan air wudhu untuk beliau. Setelah itu mendengar hal itu dan melihat Ibnu Abbas terbangun dan membawakan air wudhu untuk beliau, Nabi Muhammad pun merasa bahagia. Kemudian Rasulullah pun berdoa untuk Ibnu Abbas. Ya Allah, berikanlah pemahaman ilmu agama kepada Ibnu Abbas dan juga ketajaman ilmu takwil dan tafsir. Setelah itu diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas merupakan dan terkenal merupakan ahli tafsir. Tidak kalah banyak riwayat hadis Rasulullah seperti halnya dari Abu Hurairah dan juga Abu Anas. Pada masa mudanya, Ibnu Abbas mendapat tempat yang istimewa di kalangan para sahabat senior karena akan ketinggian pemahaman ilmunya. Sampai sahabat sekelas Umar pun mengakui akan ketinggian ilmu Ibnu Abbas ini. Karena itu, pada suatu hari, sahabat Umar menempatkan Ibnu Abbas di dalam salah satu kelompok majelis yang di dalamnya terdapat ulama-ulama senior. Maka terkejutlah para ulama-ulama senior tersebut. Kemudian mereka berkata kepada Umar, "Hai Umar, kenapa menempatkan anak muda ini ke majelis kami?" Lalu berkatalah Umar, "Ya, memang begitulah kenyataannya." Pada suatu ketika,
Umar memanggil Ibnu Abbas untuk memperlihatkan akan kepandaian ilmu. Kemudian Umar berkata, di tengah-tengah majelis yang terdapat para ulama-ulama semua, Umar menanyakan kepada mereka, apa yang kalian ketahui tentang firman Allah berikut ini? Yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang artinya adalah apabila pertolongan dan kemenangan Allah telah tiba. Sebagian tokoh Badr mengatakan, kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah dikarenakan Allah telah menolong pada saat kita menaklukkan kota Mekah. Kemudian yang lainnya terdiam, tidak ada yang berkata-kata lagi. Lalu Umar berkata kepada Ibnu Abbas, begitukah wahai Ibnu Abbas? Lalu Ibnu Abbas berkata, la, tidak. Lalu bagaimana pendapatmu? Kemudian Ibnu Abbas berkata, dari ayat ini mengatakan bahwa adalah tanda-tanda akan kewafatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertasbihlah kepada Allah dan mohonkan ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Demikian ketajaman dan kepemahaman ilmu Ibnu Abbas tersebut. Dia mengetahui bahwa perintah istighfar itu tidak digunakan ketika terjadi kemenangan dan penaklukan, tetapi dia mengetahui kalau istighfar itu biasa digunakan untuk mengakhiri sesuatu. Maka dia pun menafsirkan pertolongan dan penaklukan dalam ayat tersebut sebagai tanda akan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, usia beliau masih sangat muda, sekitar 13 tahun. Semasa hidupnya Rasulullah sangat akrab dengan mereka-mereka yang seusia Abdullah bin Abbas, seperti Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, dan sahabat-sahabat kecil lainnya. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abdullah bin Abbas sangat merasa kehilangan sosok panutan hidup. Tetapi beliau tidak berlarut-larut dalam kedukaan. Beliau bangkit dari kedukaan tersebut. Semangat jihadnya bangkit. Beliau mulai mencari perburuan ilmu. Beliau mencari ilmu dari para sahabat, mengetuk dari pintu ke pintu, menggali semua ilmu pengetahuan. Dan itu menjadi kegiatan beliau sehari-hari. Hingga akhirnya beliau menjadi sesosok pemuda yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan. Hingga akhirnya beliau dijulukilah sebagai Al-Bahr, atau yang artinya lautan. Demikianlah kisah singkat dari Ibnu Abbas yang mudah-mudahan menjadikan motivasi bagi kita generasi muda Islam untuk terus semangat dalam berjihad, dalam bertolabul ilmi, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita bisa di zaman modern dan milenial. Pergunakan apa yang ada, fasilitas yang ada untuk mengembangkan ilmu yang kita. Demikian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.